datang di kelas matematika. Perkenalkan, nama saya Aminatus Sa'diah dari Prodi Matematika semester 2. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Nah, apa sih bangun ruang tersebut? Bangun ruang merupakan bangun yang disebut sebagai bangun 3 dimensi, yang mana bangun ruang itu dibatasi dengan sisi-sisinya serta sebuah bangun yang memiliki ruang dan volume. Seperti contoh, ada sebuah gambar kotak kado, rubik, bata, atap rumah, piramida. Tanpa kita sadari, ternyata benda-benda di sekeliling kita itu berbentuk bangun ruang yang memiliki ruang dan volume. Kemudian pada bangun ruang sisi datar itu yang pertama adalah kubus. Nah, contoh kubus itu di lingkungan kita ada rubik, ada dadu, kemudian es batu berbentuk kotak, kemudian ada kardus. Nah, benda-benda ini bisa kita namakan kubus karena dia berbentuk kubus dan memiliki ruang serta volume. Kemudian pada kubus itu memiliki karakteristik yang bisa disebut dengan ciri-ciri ataupun sifat-sifat kubus. Nah, pada kubus sendiri memiliki sifat-sifat kubus. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi sama luas. Nah, bisa kita perhatikan pada kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu memiliki 6 sisi. Terdiri dari sisi pertama adalah sisi A, B, C, D. Nah, sisi A, B, C, D ini terletak pada alas kubus. Kemudian sisi yang kedua adalah sisi C, B, F, G. Nah, sisi kedua ini terletak pada bagian sisi kanan kubus. Kemudian ada sisi D, A, E, H. Ini sisi yang terletak pada kiri kubus. Kemudian ada sisi B, A, E, F yang terletak di depan kubus atau sisi depan kubus. Yang kelima ada sisi bagian D, C, G, H yang terletak pada sisi bagian belakang. Dan yang terakhir adalah sisi G, F, E, H yang merupakan sisi bagian atap ataupun atas. Sifat yang kedua, kubus memiliki 8 titik sudut. Yang pertama adalah titik sudut bagian A, dan yang kedua ada titik sudut bagian B. Ketiga, titik sudut bagian C. Keempat, titik sudut bagian D. Yang kelima, titik sudut bagian E. Yang keenam, titik sudut bagian F. Yang ke-7, titik sudut bagian G. Dan yang terakhir adalah titik sudut bagian H.
Kemudian sifat yang ketiga adalah 12 rusuk yang sama panjang. Jadi dalam sebuah kubus itu memiliki beberapa rusuk atau bisa kita hitung dengan rusuk pertama yaitu rusuk A, B, dan yang kedua ada rusuk B, C, yang ketiga rusuk C, D, dan yang keempat ada rusuk D dan A. Nah, rusuk-rusuk ini terletak pada bagian alas kubus yang berbentuk tidur. Kemudian ada rusuk bagian E dan F, F dan G, G dan H, H dan E. Nah, keempat rusuk ini terletak pada bagian atap atau tidur. Kemudian rusuk selanjutnya adalah rusuk bagian A dan E, B dan F, D dan H, dan yang terakhir adalah rusuk bagian C dan G. Nah, keempat ini dinamakan dengan rusuk yang letaknya atau bentuknya itu tegak lurus. Nah, jadi pada sebuah kubus itu memiliki 12 rusuk yang dibagi menjadi 3, yaitu 4 rusuk bagian alas, 4 rusuk bagian atap atau atas, dan 4 rusuk bagian tiang atau yang berbentuk tegak lurus. Kemudian sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu memiliki luas permukaan kubus yang mana sisi kubus tersebut berbentuk persegi dengan rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Sedangkan kubus sendiri itu memiliki jaring-jaring dengan sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sisi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya luas permukaan kubus itu adalah sama dengan 6 dikali dengan sisi kali sisi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kubus itu memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah kubus memiliki 6 sisi. Kemudian yang kedua, kubus memiliki 8 titik sudut. Dan yang ketiga, kubus memiliki 12 rusuk. Sedangkan luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi dikali sisi.